Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Konsumen dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Luciana Duyanti di podcast Konsumen Bicara dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Baik, Sobat Konsumen, pastinya di setiap podcast Konsumen Bicara, saya akan menghadirkan narasumber yang ahli dan pakar di bidang perlindungan konsumen. Penasaran siapa narasumber kita kali ini? Kita lihat profilnya yuk. Ya, baik. Sobat Konsumen sudah lihat siapa profil narasumber kita kali ini. Baik, kita ucapkan salam. Assalamualaikum Pak Fitrah Bukhari. Waalaikumsalam Bu Lucy. Alhamdulillah, terima kasih loh Pak sudah menyempatkan waktu untuk dapat hadir pada podcast Konsumen Bicara kita kali ini. Terima kasih kembali. Ya, Sobat Konsumen tadi udah lihat bahwa profilnya Bapak Fitrah Bukhari ini adalah sebagai Ketua Advokasi di Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia periode 6 kali ini. Selamat ya Pak, udah terpilih. Bu Lucy. Masya Allah, Sama-sama. Alhamdulillah. Pastinya secara profesional beliau adalah seorang advokat yang khususnya pada bidang konstitusi, dan beliau juga mendirikan Advokat Konstitusi. Siapa yang sudah mengikuti di Instagram nih ya, followersnya udah banyak sekali. Bapak ini juga sebagai tenaga ahli di DPR ya Pak ya, Komisi 8 kalau tidak salah ya Pak. Komisi 8 dan Mahkamah Kehormatan Dewan. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Konsumen Bicara kita kali ini Bapak Fitrah Bukhari. Ya, pastinya Sobat Konsumen nggak tahu nih kalau Bapak Fitrah ini adalah komisioner termuda di BPKN RI. Belakangan lahir aja. Belakangan lahir ya Pak Dari ya. yang lain. Luar biasa, lahir di tahun 1990 dan masih sangat muda sekali Pak untuk posisi jabatan di BPKN ini loh Pak. Ya, Alhamdulillah. Apalagi sekarang sudah terpilih sebagai Ketua Komisi Advokasi atau Komisi 3 di BPKN RI. Gimana tanggapan Bapak sekarang sudah duduk di BPKN RI? Ya, Alhamdulillah yang pertama disyukuri di usia 33 tahun menuju 34 terpilih sebagai anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional, lalu diamanahi sebagai ketua bidang advokasi yang dengar-dengar sih paling sibuk gitu ya, dan kelihatan emang 2 bulan ini saya berada di situ ya, alhamdulillah lumayan menguras pikiran dan tenaga juga. Tapi saya menikmati dan saya enjoy menjadi ketua komisi advokasi. Gitu. Luar biasa kan Sobat Konsumen. Pastinya Sobat Konsumen penasaran apa tema kita kali ini. Saya akan mengangkat tentang regulasi perlindungan peraturan perlindungan konsumen dalam pelaksanaannya di masyarakat nih Pak. Karena kita kan tahu ya Pak Fitrah, ada law in a book and law in a society gitu ya. Yang kita ingin tahu adalah apakah undang-undang perlindungan konsumen yang kita sudah jadikan payung hukum ini dalam lembaga BPKN RI penerapannya itu telah banyak masyarakat tahu gitu hukum-hukumnya di masyarakat. Menurut pandangan Pak Fitrah sendiri terkait dengan perlindungan konsumen ini, apalagi kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, apakah masyarakat kita ini sudah paham nggak sih Pak tentang perlindungan konsumen itu sendiri? Ya, kalau dilihat dari pemahaman masyarakat, kita melihat dari pengaduan-pengaduan yang masuk ke BPKN. Kalau sampai sekarang, ketika kami sudah menjabat sebagai Ketua Komisi Advokasi ini, sekarang sudah ada 500 pengaduan yang masuk sampai dengan per hari ini. Nah, oleh karena itu, tapi kalau dilihat dari trennya itu memang fluktuatif ya, kenaikan pengaduan-pengaduan yang ada di BPKN itu. Tahun 2020 naik, 2021 naik, 2022 turun, 2023 naik lagi, begitu seterusnya. Nah, oleh karena itu, menurut saya pemahaman kepada undang-undang perlindungan konsumen ini perlu ditingkatkan lagi ya melalui kanal-kanal seperti ini, kanal-kanal YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Kalau saya lihat intinya masyarakat masih perlu untuk disosialisasikan dan diedukasi mengenai regulasi undang-undang perlindungan konsumen. Tapi sebenarnya Bu Lucy, daripada undang-undang perlindungan konsumen, sebenarnya regulasi tentang perlindungan konsumen ini tersebar ya sebenarnya di undang-undang yang lain, undang-undang sektoral. Seperti undang-undang umroh dan haji itu ada konsumennya, undang-undang penerbangan itu ada konsumennya, undang-undang telekomunikasi itu ada konsumennya. Jadi sebenarnya 899 itu hanya umbrella act saja, hanya undang-undang payung saja dari perlindungan konsumen. Sisanya itu ada tersebar di undang-undang yang lain. Begitu, Mbak.
Oke, nah kalau kita lihat lagi, telaah lagi lebih jauh UU PK ini di masyarakat yang masih ternyata walaupun sudah 24 tahun ya Pak 24 ya. tahun. Ya, dari sejak 99 nih Sobat Konsumen. Sobat Konsumen sendiri mungkin belum banyak yang paham ya bahwa ternyata ada nih Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjaga hak konsumen juga dan juga menjaga martabat pelaku usaha itu sendiri. Yang ini ternyata sangat dibutuhkan sebagai payung hukum bagi mereka yang selalu dirugikan terhadap transaksi atau jual beli gitu ya yang biasa dilakukan apalagi dalam era digital kali ini ya. Nah, karena memang UU PK ini penegakannya masih belum maksimal, menurut Pak Fitrah sendiri dalam sekarang duduk di BPKN, apalagi terkait dengan pengaduannya, menurut Bapak semaksimal apa nih yang bisa diberikan BPKN terhadap payung dari hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sendiri, kaitannya dengan perlindungan konsumen untuk masyarakat itu? Oke, yang pertama kalau dilihat dari sejarah pembuatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu kan Undang-Undang Konsumen itu salah satu dari perjanjian yang diinisiasi oleh IMF dan pemerintah supaya disahkan ketika kita menandatangani perjanjian mau peminjaman di IMF tahun 98 ketika kita mengalami krisis. Nah, oleh karena itu maka masyarakat yang dulu dengan masyarakat yang sekarang itu kan tentu berbeda gitu. Kita sudah 24 tahun, 5 tahun aja itu orang tuh akan berganti gitu ya. Pemikiran orang akan berganti, apalagi sampai 20 tahun. Nah, oleh karena itu, undang-undang ini memang secara bawaan itu sudah sangat tertinggal, sudah sangat ketinggalan zaman. Nah, oleh karena itu, kita perlu apresiasi sekali kepada DPR hari ini sudah memasukkan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam salah satu rancangan undang-undang program legislasi nasional yang akan diubah di tahun ini. Tapi dengan konfigurasi politik yang sekarang, apalagi habis pemilu, sepertinya ini sulit diselesaikan di periode ini. Mungkin akan di periode depan gitu ya. Tapi usaha untuk merevisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen sesuai dengan kondisi di masyarakat itu sudah ada dari pemerintah dan DPR. Nah, itu tentu kita apresiasi sekali karena kalau bisa dilihat sejarahnya juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini kan antara barang dan jasa itu tidak terpisah Bu Lucy dalam ini, dalam pengaturannya gitu ya. Bahkan kalau dari saya baca-baca risalahnya itu ternyata pelaku usaha jasa itu diselipkan di akhir, itu tidak dibangun dalam konstruksi logika peraturan perundang-undangan yang baik. Jadi pengaturan tentang jasa itu justru disisipkan di akhir supaya mengatur juga tentang jasa. Padahal sebenarnya rancangan di awal itu hanya barang saja, tidak ada barang dan jasa. Nah, oleh karena itu makin kesini kan pada akhirnya semakin kelihatan tuh lubang-lubang dalam peraturan Undang-Undang 899 itu. Tapi harapan saya tentu di periode depan DPR itu undang-undang ini bisa dibahas dan bisa disahkan agar kita konsumen di Indonesia bisa terlindungi secara lebih holistik. Demikian Mbak Lucy. Luar biasa sekali ya Sobat Konsumen. Artinya pengetahuan terkait dengan perlindungan konsumen yang saat ini Pak Fitra Bukhori geluti, apalagi saat ini berada di Komisi Advokasi sebagai ketua, begitu masif ya Pak ya. Nah, sebenarnya apa sih yang ingin Sobat Konsumen ketahui adalah permasalahan utama konsumen ini apa sih Pak yang sering masuk dalam pengaduan Komisi Advokasi kita? Kalau yang paling banyak itu pertama ini ya, mereka tuh tidak tahu hak-haknya. Tidak tahu hak-haknya, lalu setelah terugikan, setelah mengalami kerugian, baru mengadukan kepada BPKN gitu. Baru mengadukan kepada BPKN. Nah, pertama sekali itu karena mereka tidak tahu haknya. Nah, ini gimana caranya? Caranya adalah konsumen itu awalnya itu harus cerewet memang. Di awal-awal itu harus cerewet, harus bertanya, harus aktif bertanya kepada pelaku usaha. Misal nih, kasus perumahan yang paling banyak itu yang kami temukan itu kasus perumahan. Itu selalu top 3 itu nangkring itu kasus perumahan. Permasalahan dari klausula bakunya, sertifikat hak miliknya, terus barangnya itu sudah jadi tapi yang nempatin orang lain. Nah, itu merupakan apa ya? Yang sering kami dapatkan di dalam kasus-kasus yang kami temukan di BPKN. Nah, oleh karena itu saran saya kepada konsumen, setiap konsumen yang ingin berbelanja adalah pertama sekali kita harus teliti dulu nih barang yang mau kita konsumsi. Karena jangan sampai ketika kita sudah transaksi justru malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Barang expired ketika beli roti misalnya, itu harus dilihat tuh expirednya berapa hari nih, apakah cuma 3 hari, 5 hari, 7 hari, nah itu harus kita teliti juga. Gitu. Begitu juga kalau naik level lagi, itu ada juga Mbak Lucy. Kalau naik level lagi itu kandungan-kandungan dari
yang barang yang akan kita konsumsi, berapa lemaknya, ya kan, berapa gulanya. Kalau yang diabetes, jangan sampai kemudian gulanya tuh banyak gitu. Atau dilihat juga dalam satu kemasan itu dia bisa berapa kali anjurannya dikonsumsi. Misal kita minum minuman bersoda gitu kan. Dalam satu botol itu dianjurkan 3 kali sajian per kemasan. 3 kali sajian per kemasan itu artinya dalam satu botol itu dia harus minum sampai 3 kali. Jangan sampai 1 kali minum habis. Nah itu kan perlu juga tuh diperhatikan. Oleh karena itu konsumen Indonesia perlu melihat hal-hal detail seperti itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu Mbak Lucy. Wah, permasalahannya banyak ya Pak banyak, ya. Banyak. Kalau kaitannya dengan konsumen itu memang istilahnya semua masyarakat Indonesia ini, baik pelaku usaha itu sendiri bahkan jadi konsumen ya Pak ya. Betul. Bahkan jabatan tertinggi di suatu negara pun jadi konsumen. Pak Presiden juga konsumen. Mbak Lucy sebagai anggota BPKN juga konsumen. Betul. Nah, kalau kita lihat sekarang lagi masif nih berita yang viral saat ini itu tentang pilot dan kopilot yang tertidur di pesawat ya Pak ya. Saya melihat Bapak Fitrah Bukhari ini sangat concern sekali perhatian terhadap kaitannya berita yang viral tersebut. Bapak, masukannya dong kira-kira apa sih pandangannya terkait dengan regulasi perlindungan konsumen, apalagi kaitannya dengan yang dilakukan oleh pilot dan kopilot ini? Oke, pertama sekali kan kalau dilihat memang saya beberapa hari lalu memberikan rilis kepada media tentang tertidurnya pilot dan kopilot Batik Air ya, jurusan Kendari Jakarta. Nah, itu yang pertama adalah hak konsumen itu kan ada kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Bayangkan aja seorang pilot yang membawa 153. Saya nggak tahu nih kok angkanya itu pas dengan kode kita gitu. Kode BPKN 153 kan diambil dari Hari Konsumen Internasional 15 bulan 3 gitu. 153 penumpang ini haknya itu hampir tercelakai, tercederai ketika pilot dan kopilot itu tertidur selama 28 menit. Nah, banyak dari kita, Mbak Lucy dan teman-teman sekalian, yang ketika naik pesawat itu nggak sadar bahwa kita tuh tiketnya itu pasti lebih dari setengah jam dari apa yang tertera. Maksudnya apa yang dijalani. Misalnya begini, saya melakukan perjalanan Jakarta-Medan. Penerbangan flight Jakarta-Medan itu 2 jam. Ya, sebenarnya itu hanya 2 jam. Tetapi di tiket ditulis 2 jam 30 menit. Nah, mungkin saja 30 menitnya itu proses boarding, loading barang, dan lain sebagainya. Oke lah. Tetapi yang jadi masalah adalah yang diberikan ganti rugi itu hanya ketika penumpang itu mengalami delay keberangkatan. Nah, sekarang dari pelajaran dari tertidurnya pilot ini, mereka itu terlambat jadi 21 menit. Nah, bayangkan saja seandainya ada mereka ingin melakukan perjalanan lagi ke daerah lain atau melakukan perjalanan keluar kota dengan travel yang sudah di-booking jauh-jauh hari. Itu kan bisa terlambat terus, bisa tidak jadi berangkat. Nah, jadi kami mendorong dari pelajaran ini adalah kepada untuk regulator, Kementerian Perhubungan, khususnya Dirjen Perhubungan Udara dan pelaku usaha utamanya pelaku usaha penerbangan, Lion Group, Batik Air dan lain-lain untuk segera menginisiasi ganti rugi konsumen yang mengalami keterlambatan ketika ketibaan, keterlambatan dalam perjalanan. Jadi tidak dihitungnya itu tidak dari berangkat, tapi ketika dia di atas itu mengalami keterlambatan. Nah, itu kan 21 menit waktu yang sangat lama loh Mbak Lucy. 21 menit tertidur, 28 menit tertidur sampai salah satu penumpangnya itu udah ngelihat pantai selatan. Kok bisa Kendari Jakarta ngelewatin pantai selatan gitu. Nah, itu menurut saya ya itu udah sangat fatal lah gitu. Tapi alhamdulillah 153 penumpang selamat. Dan sampai sekarang belum ada nih yang mengadukan ke BPKN terkait soal kejadian itu. Tapi kita perlu waspada, Bu Lucy. Apalagi sekarang ini kan mau mengalami arus mudik ya, Bu Lucy. Arus mudik, arus balik bulan Ramadan dan Idul Fitri. Nah, ini tentu menjadi catatan buat pelaku usaha tersebut. Begitu. Ya, memang. Artinya kita sebagai konsumen juga ya, sobat konsumen, dari informasi yang sudah diberikan oleh Pak Fitrah, diketahui bahwa apalagi kaitan dengan kopilot itu ya, pilot dan kopilot yang tertidur, ternyata ada hak konsumen yang dilanggar. Betul. Kalau misalnya kita mengadukan terkait dengan kasus ini, diterima di BPKN ya, sangat diterima. Berarti kan kaitannya tersebut belum ada regulasi terkait dengan keterlambatan sampai di tempat ya Pak ya. Yang ini tentunya kita berharap bahwa apa nih harapan Pak Fitrah yang sekarang ada di Komisi Advokasi ini kaitannya saat ini duduk di BPKN terhadap isu viral tersebut Pak? Ya, yang pertama kami mendorong kepada regulator untuk segera menginisiasi perubahan peraturan menteri itu ya terkait dengan delay pesawat. Jadi kalau bisa nanti
yang diberikan ganti rugi itu adalah perjalanannya juga termasuk yang di cover di ganti rugi. Lalu yang kedua adalah untuk pelaku usaha agar segera menginvestigasi secara serius. Nah, kalau dilihat kan pemberitaan mereka sudah menonaktifkan, tapi gimana nih komitmennya terhadap jangan sampai ada hal-hal yang seperti ini terjadi terulang lagi. Ini kan karena katanya ada baby atau ada apa ya, ini perlu dikontrol nih kesehatan dari pilot yang atau kru yang akan berada dalam membawa perjalanan itu perlu dikontrol secara baik. Ini harus diinvestigasi secara serius dan harus diperbaiki. Begitu. Baik, pastinya Sobat Konsumen sedikit lega ya bahwa komisioner-komisioner BPKN itu luar biasa loh membela para konsumen atau masyarakat Indonesia utamanya juga. Nah Sobat Konsumen terima kasih sudah hadir mendengar Konsumen Bicara kita kali ini, tapi Pak Fitrah ada lagi nih pesan yang ingin disampaikan. Kira-kira mungkin Bapak ada nggak nih pesan terakhir pada podcast Konsumen Bicara kita kali ini? Oke, buat seluruh sobat konsumen di Indonesia untuk jangan ragu ketika ada hak-haknya yang dilanggar ketika membeli barang atau jasa itu mengadukan saja ke BPKN 153. Itu bisa di-download di App Store atau bisa di WhatsApp 08153 153. Nanti ada tim yang akan memproses laporannya. Jadi kita sebagai konsumen harus kritis, harus bisa berani berpendapat, berani bersuara agar tercipta iklim perlindungan konsumen yang baik di Indonesia. Terima kasih Mbak Lucy. Alhamdulillah, terima kasih buat Sobat Konsumen yang sudah nonton podcast Konsumen Bicara kita kali ini bersama Bapak Fitrah Bukhori. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan follow akun media sosialnya BPKN RI. Kita ada akun Instagram, ada Facebook, ada TikTok, dan juga akun YouTube kita. Jangan lupa di-follow, ada di bawah sini ya. Baik, terima kasih. Saya Luciana Duyanti bersama Bapak Fitrah Bukhori undur diri. Terima kasih dan salam konsumen berdaya.